Tentu kita akan menyediakan bakalan untuk itu. Dia tidak akan kekal di sini. Dia akan meneruskan perjalanan kepada tempat yang lain, tempat yang kekal, tempat tinggal. Manusia dipanggil ke sana, dan dia mesti sampai ke sana dengan persiapan hidup yang sekarang ini, mengerjakan yang dimerintahkan Allah, menghentikan apa yang dilarang, yang disampaikan oleh nabi-nabi dengan isyarat, dengan bukti. Dengan demikian baru sampailah manusia tadi kepada ketentraman hatinya. Untuk itulah dia dijadikan, untuk itulah dia dipersiapkan. Perjalanannya menuju ke sana. Dia ke sana pasti. Ada hidup yang sekarang ini belum pasti. Memastikannya sikap kita sendiri, bagaimana kita menyabaringi jalan itu. Nah, itulah hadirin yang terhormat, hakikat dari kehidupan yang dikatakan tadi, yang di seberang hidupnya sekarang itu hidup yang sejati. Sekian dulu. Lain-lain hari kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, selamat mendengarkan radio kita ini. Sekarang kita akan masuk membicarakan lagi tentang martabat kehidupan, bagian yang akhir daripada keterangan tentang hidup itu. Hidup yang kekal, yang menjadi tujuan dari segala kita yang hidup ini. Hidup yang dikejar oleh tiap-tiap orang yang sadar akan arti hidup sendiri. Itu orang berlomba menempuhnya. Itu ialah hidup sesudah mati. Itulah yang diserukan oleh kitab-kitab yang diturun oleh Tuhan. Itulah yang disampaikan oleh nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Kehidupan di dunia ini lain tidak cuma main-main, cuma sanda gurau. Wa inna daral akhirat alahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Hidup di akhirat itulah hidup yang sejati kalau sekiranya kita fikirkan dan kita ketahui, direnungkan betul-betul. Hidup yang sekarang ini dibandingkan dengan kehidupan yang kemudian itu adalah seperti hidup sekarang ini seperti tidur saja. Sebagaimana telah kita katakan pada pengajian-pengajian kita yang telah dahulu. Hidup yang sejati, hidup yang akhir. Inna daral akhirat lahiyal hayawan. Hidup yang sejati, kalau kita pikirkan, itulah hidup akhirat. Dengan demikian kita dapat membuat supaya kehidupan yang sekarang ini menjadi kebun. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah seperti perkebunan untuk mengambil hasilnya di akhirat.
mendorong kita supaya di dunia ini berbuat baik banyak-banyak. Jadi kehidupan dunia ini sudah menentukan kehidupan akhirat nanti. Kalau di sini yang baik yang kita kerjakan, lepas dari kehidupan ini kita menerima kebahagiaan, kesenangan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memisalkan. Apa kata beliau? Mat dunya fil akhirati illa kama yudkhilu ahadakum isbi'ahu fil yami. Falyanzur bima tarja. Kehidupan di dunia ini jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat, kata beliau, hanyalah seperti seorang yang mencecahkan ujung telunjuknya ke dalam air, ke dalam laut. Kemudian dicabut kembali, basah. Basah yang sedikit di tangan itulah yang hidup di dunia ini. Berapa luas lautan lagi? Tidak dapat kita tentukan berapa dalam bertambah luasnya dibandingkan dengan yang air yang tinggal di ujung jari kita tadi. Ada dikatakan juga tanaffasatil akhirah. Hari akhirat itu menafaskan jiwanya. Jadi seperti kita satu di antara nafas itu yang sekian ribu kali kita nafaskan siang dan malam selama hidup kita. Satu kali kehidupan itu ada nafasnya. Seumpama itulah bilangan dunia ini dibandingkan dengan akhirat yang akan kita dapati. Berapa ribu kali sehari. Begitu. Yang sekali itu, itulah hidup. Hidup yang sekarang ini. Maka orang yang pandai memakaikannya, nafas yang sejenak itu dapat dipakainya dengan baik. Dan dia beramal menurut itu. Atau dia menukikkan dirinya masuk ke dalam air lautan sehingga basah ujung jarinya. Itulah bagaimana cara membasahi, bagaimana cara bernafas. Pikirkanlah apabila kehidupan orang yang beriman, orang yang beramal salih di dunia ini merasa lapang, merasa bahagia, merasa tentram. Apa jadinya kalau sekiranya dia telah lepas daripada penjara dunia ini? Bercerai nyawa dengan badan dia masuk ke alam barzakh. Apa perasaan pada waktu itu? Pada lahirnya kelihatan tubuh dimasukkan ke dalam bumi. Asal tanah pulang ke tanah, air pulang ke air. Tapi yang roh itu terlepas dari ikatannya. Seperti kata Suhrawardi, seorang sufi yang besar. Seperti burung di dalam sangkar, dia berkicau, dia ingin keluar. Kemudian sangkar terbuka, burung pun terbang. Sangkar kosong, burung bernyanyi di tempat yang luas. Demikianlah roh apabila keluar dari badan. Setelah mendapat kelapangan di alam barzakh, bagaimana lagi kehadapan di Darun Naim? Di negeri yang indah. Di tempat permakaman yang tidak akan hilang. Apatagi dikatakan bahwa yang jadi inti kebahagiaan di dalam surga Jannatul Naim itu ialah melihat wajah Tuhan. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Muka pada waktu itu berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Karena pada hari itu kita dapat memandang Tuhan. Tidak ada kebahagiaan yang lebih tinggi